Sahabat yang baik, semua kasih berasal dari Allah. Kita dilahirkan dengan kemampuan dan keinginan untuk mengasihi dan dikasihi. Karena itu, Allah Bapa menginginkan kita menikmati kasih-Nya yang terus mengalir dengan limpah setiap hari. Maka itu bersyukurlah, karena tanpa disadari, kasih Allah selalu mengalir di kehidupan kita. Jadi sahabat, bangunlah hubungan intim dengan Allah agar kita dapat merasakan kasih-Nya yang mengalir tiap harinya. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah manifestasi kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan pada kita bagaimana hidup kita dapat memanifestasikan kasih Allah melalui kehidupan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami supaya kami dalam hidup kami ini dapat memanifestasikan kasih Allah melalui kehidupan kami sehingga kami hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam di tengah dunia ini. Kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita baca ayat selanjutnya. 1 Korintus 13 ayat 6, 7, dan 8a. Demikian firman Tuhan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan atau kasih tidak pernah gagal. Amin. Wah, kasih tidak pernah gagal. Ya, nah puji Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa manifestasi kasih Allah akan terpancar dalam kehidupan kita ketika kita dipenuhi dan meluap dengan kasih Allah. Sebab kuasa dan kekuatan kasih Allah akan mentransform dan membuat kita menjadi pribadi yang sabar. Artinya kasih akan memampukan kita untuk dapat menanggung perlakuan buruk dengan sabar. Amin. Wah, luar biasa ya, kekuatan kasih ya. Kekuatan kasih memampukan kita ya. Memampukan kita ya untuk sabar ya. Amin. Nah, kata kasih itu sabar dalam bahasa Aramnya adalah kasih itu mengubah roh yang ada di dalam kita. Jadi kuasa dan kekuatan kasih Allah ini
memampukan kita menjadi luar biasa sabarnya. Bahkan dalam hubungan yang sulit sekalipun, kasih Allah yang sudah ada di dalam kita ini akan memampukan kita untuk tetap dapat bertahan dan sabar. Wow. Jadi bukan sabar lagi, sabar panjang. Luar biasa ya. Karena apa? Karena kasih itu yang ada dalam kita ya. Wah, jadi itu kekuatan untuk bertahan ya. Nah, kemudian kasih membuat kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan terus-menerus berbuat baik kepada semua orang. Kasih juga membuat kita menjadi pribadi yang tidak cemburu ketika berkat datang kepada orang lain. Kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak menyombongkan diri tentang prestasi yang sudah dicapai. Ya. Amin. Ya, benar nih, penting banget nih. Jadi membuat kita jadi rendah hati. Iya, amin ya. Nah, lalu kasih itu tidak menonjolkan diri bahwa dirinya sendiri adalah penting. Kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak membuat malu orang lain dan merendahkan orang lain. Kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak egois mencari penghormatan bagi diri sendiri. Dan kasih juga membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah marah atau cepat tersinggung. Nah ini penting banget nih ya, nggak mudah marah dan nggak cepat tersinggung ya, ini penting ya. Nah artinya kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini penting ya, nggak nyimpen kesalahan orang lain ya. Dimana bahasa Aramnya kasih tidak menatap kepada kejahatan. Sebab kasih akan mengabaikan kesalahan orang. Kasih tetap berfokus kepada apa yang baik. Wah ini luar biasa ya. Berfokus kepada jadi apa yang baik. Jadi kalau kita mengasihi orang itu, kita hanya fokusnya kepada yang baik aja. Iya. Gitu ya. Amin. Nah, kasih menolak untuk menyimpan kesalahan dalam hati kita. Dan kasih membuat kita dengan sukacita merayakan kejujuran dan tidak bergembira karena apa yang salah. Wow, luar biasa kasih itu ya. Wow, bahkan kasih adalah tempat bernaung yang aman, yaitu stego dalam bahasa Yunani yang artinya seperti atap yang menutupi. Ya, jadi artinya kasih itu menutupi segala sesuatu seperti sebuah atap yang menutupi rumah. Sebab kasih tidak berfokus pada apa yang salah, melainkan bersabar dengan kekurangan orang lain. Jadi seperti sebuah atap yang menutupi dan melindungi. Wah, luar biasa ya. Jadi kasih itu menjadi tempat yang aman karena justru kita tidak lagi takut ya. Untuk kita aman di hadapan Tuhan, dijaga gitu ya. Amin ya. Nah, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kasih itu tidak bocor dan kasih menjadi tempat bernaung yang aman. Amin. Nah, jadi kalau di dalam kasih kita dapat tempat yang aman ini ya, bukan malahan menyingkapkan. Kasih dapat menanggung berbagai macam kesulitan dan kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti mempercayai yang terbaik bagi orang lain. Artinya kita tidak pernah kehilangan iman. Amin. Selanjutnya kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah menganggap kegagalan sebagai kekalahan. Amin. Karena kasih tidak pernah menyerah. Sehingga kasih membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi. Artinya kasih tidak pernah, bahkan tidak satu kali pun membuat kita gagal atau membuat kita tidak pernah jatuh. Karena kasih terus membubung tinggi. Wow, amin. Jadi kasih membuat kita ada di posisi di atas. Iya, terus naik ya. Kita lebih tinggi posisinya ya. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih itu tidak boleh hanya teori yang tidak terwujud, yang hanya kita bicarakan, tetapi harus menjadi gaya hidup yang ditunjukkan melalui perbuatan kita yang mengasihi dan dalam kebenaran. Amin. Jadi gaya hidup ya. Ya, jadi gaya hidup. Ya. Bukan teori aja. Amin. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah adalah kasih. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Jadi identitas kita adalah manusia kasih.
sebagai manusia kasih, kita harus dapat memanifestasikan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, firman Tuhan ini adalah peringatan Yesus pada masa akhir zaman. Bagaimana kedurhakaan makin bertambah banyak dalam dunia ini. Artinya dosa dan pelanggaran akan semakin bertambah banyak. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sehingga orang-orang yang tadinya hatinya berkobar-kobar dengan kegairahan untuk mengasihi Allah dan sesama itu menjadi dingin. Sebab kedurhakaan membuat manusia tidak lagi menghidupi identitasnya sebagai manusia kasih. Dan tidak lagi memanifestasikan kasih Allah melalui kehidupannya. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya orang-orang yang tetap setia untuk terus menghidupi identitasnya sebagai manusia kasih dan tetap setia untuk memanifestasikan kasih Allah dalam kehidupannya, maka ia akan selamat dan kasih tidak pernah gagal. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema manifestasi kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya silakan saya. Ini dari Bene Benedikta. Ya, malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Bene. Juga Bene ya. Ya. Kami berharap Bene sedang menonton ya, menyaksikan acara ini ya. Demikian isi DM-nya ya. Nah, saya mau tanya, jadi saya ini masih bersekolah dan di sekeliling saya masih banyak orang toksik atau mungkin bermuka dua. Apa yang harus saya lakukan? Gimana cara menghadapinya ya sebagai remaja Kristen yang baik? Terima kasih Bapak dan Ibu. Wow, ini luar biasa ya Bene ya. Masih sekolah tapi hatinya mau benar hidupnya ya. Mau hidup benar ya. Biasa, Wah, Bene, luar biasa ya. Kau sangat dikasih oleh Tuhan. Amin, ya. Dan Bene tenang ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu manifestasi kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bene mesti ngerti nih ya bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah rusak, sudah broken. Ya. Sudah tertolak dan kehilangan kasih. Sehingga kita akan berhadapan dengan banyak orang yang perilakunya bisa menyakiti atau toksik. Bisa toksik aja. Karena memang sudah jatuh, sudah rusak ya sejak manusia berdosa ya. Jadi masalah itu bukan dari luar kita ya, tetapi dari dalam kita, yaitu dari dalam hati kita dan pikiran kita. Bagaimana kita meresponi hal ini dengan benar dan bijaksana. Gitu ya. Ada satu firman di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Jadi benar ini firman Tuhan. Jangan marah. Jadi nggak usah marah, nggak usah bingung, nggak usah sedih. Marah sama orang yang toksik. Iya, nggak usah toksik. Memang kan sudah tadi dikatakan sejak manusia berdosa, kita semua yang di seisi dunia ini sudah broken. Ya. Nah,
Tapi kita di dalam Kristus kita dipulihkan. Nah, Tuhan mau hidup kita inilah yang akan menjadi tempat tinggalnya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang sekitar kita ya. Jadi Bene saat ini biarlah engkau berdiri teguh di dalam kasih Tuhan dan sadari engkau sangat dikasihi. Dan engkau sendiri itu yang sangat berharga dan mulia ini Tuhan mau bermitra dengan Bene untuk menyatakan kasih Allah kepada sekitarmu ya. Kita akan berdoa buat Bene dan juga untuk orang-orang sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang sedang menyaksikan. Karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini memang seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang toksik ini, tapi kita percaya ada kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kita tidak pernah gagal ya. Amin ya. Kita datang pada Tuhan. Bapak terima kasih untuk anakmu yang terkasih Bene Tuhan. Karena pribadi ini sangat merindukan untuk bisa hidup benar. Bisa berespon benar di tengah dunia ini yang seringkali Bene menemukan orang-orang yang teman-teman yang toksik Tuhan. Tapi kami percaya bahwa karena kasih Tuhan yang telah dicurahkan ke dalam diri Bene karena Bene sudah menjadi umat ketebusan daripada Yesus Kristus, maka kasih itulah yang berkuasa dalam hidup kami. Dan kasih yang berkuasa itu menaklukkan semua keadaan di sekitar kami, di luar kami. Karena kami tahu kasih Allah tidak pernah gagal. Demikian juga bagi sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Bene. Hari ini biarlah kami semua ini kami menyadari bahwa kasih Allah sudah ada di dalam kehidupan kami. Dan kasih Allah itu penuh kuasa. Kasih Allah tidak pernah gagal. Kasih Allah membuat kami dimampukan untuk menghadapi lingkungan sekitar kami yang toksik ini. Yang dapat membuat hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Tetapi oleh kasih Allah kami diprotek, kami dijagai, bahkan kami dimampukan untuk menyatakan kasih Allah keluar dari kehidupan kami, mengalir dari kehidupan kami untuk dialirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami dan mereka juga dapat dipulihkan seperti kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, mulai hari ini ada kasih karunia anugerah Allah, kasih Allah yang penuh gairah itu masuk ke dalam kehidupan, berkuasa dalam kehidupan Bene dan juga sahabat baik yang lain, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh melimpah dengan kasih, sehingga kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami dan kasih tidak pernah gagal. Bahkan kasih itu yang membawa kami tetap naik dan tidak turun. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan Bene dan sahabat kami yang baik yang lain. Dan mulai hari ini ke depan kehidupan kami ada di dalam kemenangan. Karena kasih Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Gabriel Dewani. Shalom Pak Agus dan Muala. Shalom juga Gabriel. Berharap sedang menyaksikan ya program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya bingung dengan kakak saya. Ya rajin banget pelayanan di gereja. Tapi kok orang di rumah nggak pernah diperhatiin. Selalu sibuk dengan kegiatan gereja. Ngobrol di rumah sama saya dan orang tua pun jarang. Apakah boleh Pak bersikap seperti itu? Tuhan berkati. Wah ini seru juga nih Gabriel. Lagi curhat tentang kakaknya ya. Kami mengerti nih perasaan Gabriel ya. Gimana kamu prihatin dengan sikap kakak kamu udah melayani. Ya. Wah kayaknya pelayanannya udah sibuk ya. Tapi kehidupannya tidak menjadi berkat di dalam keluarga. Bahkan gak ada waktu buat keluarga ya. Sesuai dengan tema manifestasi kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi Gabriel doakan nih kakak Gabriel supaya apa? Supaya hatinya dan pikirannya terbuka dan mengerti bahwa pelayanan itu dimulai justru dari rumah nih. Penting banget dari keluarga gitu ya. Sebab pelayanan itu bukan program, ingat ya, bukan programnya, tetapi buah atau hasil keintiman kita dengan Tuhan supaya Bapa di sorga dimuliakan. Amin. Ya, jadi pelayanan itu bukan saya mau melayani atau saya bisa melayani, tapi pelayanan itu hasil keintiman kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, maka Bapa yang akan mengarahkan kemana kita akan menyatakan pelayanannya itu. Dan tentunya mulai dari rumah kita. Ya, ada firmannya nih.
Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jelas sekali dikatakan di sini bahwa pelayanan itu adalah hasil keintiman. Sehingga melalui pelayanan ini kita berbuah untuk memuliakan Bapa di surga ya. Nah sahabat yang baik, seperti Gabriel tadi udah curhat nih, ada keluarganya yang sudah melayani tapi sepertinya nggak care sama keluarga. Mungkin sahabat yang baik juga punya situasi seperti ini. Mari kita berdoa supaya apa? Supaya hatinya dijamah dan terbuka untuk mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita melayani mulai dari keluarga kita dulu ya. Amin. Kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa untuk kakak dari Gabriel, biarlah hari ini hatinya dijamah Tuhan. Pikirannya terbuka dan menyadari bahwa melayani itu bukan program, tetapi hasil keintiman dia dengan Bapa di surga. Dan berdoa juga supaya hari ini hatinya mengerti dan menyadari bahwa melayani mulai dari keluarganya. Kehidupannya bisa memanifestasikan kasih Allah ini dan dirasakan oleh keluarganya. Kayak buat sahabat yang baik yang begitu sibuk dengan melayani tapi tanpa disadari, tidak peduli dengan keluarganya, bela hari ini hatinya dijamah Tuhan. Supaya kembali kepada esensi dari pelayanan itu, yaitu menjadi kesaksian dan menjadi berkat di dalam keluarga. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban masalah, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami manifestasi kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah adalah kasih dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Jadi identitas kita adalah manusia kasih. Dan sebagai manusia kasih kita harus dapat memanifestasikan kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, ketika kita menyadari identitas kita dan menghidupi identitas kita sebagai manusia kasih, maka kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ketiga, ketika kita menyadari identitas kita dan menghidupi identitas kita sebagai manusia kasih, maka kita ini akan menerangi dunia dan kita juga menjadi terang. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan terobosan dalam hidupmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau engkau sedang membutuhkan kasih Allah, mari buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian persilakan Roh Kudus untuk mengalirkan dan memenuhimu dengan kasih Allah. Sehingga engkau ditransform menjadi pribadi yang penuh kasih, sabar, lemah lembut, dan tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus dipenuhi dan melimpah dengan kasih Allah. Maka kami dimampukan untuk menghidupi identitas kami sebagai manusia kasih. Dan manifestasi kasih Allah terpancar melalui kehidupan kami. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah manusia kasih. Kami itu sabar, kami itu lemah lembut, kami itu murah hati, kami itu tidak sombong, kami itu tidak egois, kami itu tidak cemburu, kami itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kami itu tidak pernah gagal dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.